Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita membaca doa bersama ya. Ayo, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Kemudian yang Bapak panggil namanya, yang Bapak sebut namanya, bilang hadir ya. Iya, Pak. Nana, Hadir, Pak. Mei, Hadir, Pak. Laila, Hadir, Pak. Mawar. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya, Pak. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi tugas kita di sini hanya mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Nah, karena Allah Taala firmankan dalam Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini Quran surah Ibrahim ya. Yang artinya, jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah dengan nikmat yang lainnya. Nah, jadi di sini kita hanya diminta untuk bersyukur. Maka nanti Allah akan beri kita nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, dan yang kedua, wala in kafartum, dan janganlah engkau kufur atau dan janganlah kamu tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah azabku sangatlah pedih. Nah, jadi jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Nah, kemudian selawat dan salam sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang Mustafa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan salawat yang kita bacakan telah menjadi syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ingin mengulang pelajaran atau materi sebelumnya ya. Untuk anak bapak-bapak semuanya, minggu lalu kita apa yang kita pelajari di minggu lalu? Sikap tercela, Pak. Sikap tercela. Betul itu Nana? Betul, Pak. Iya, sikap tercela ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu sikap tercela, contoh-contoh sikap tercela. Nah, di kesempatan ini Bapak ingin mengkaji ulang. Ala bisa karena biasa. Nah, jadi coba siapa yang tahu apa itu sikap tercela? Coba angkat tangannya. Ya, iya Laila, bagus. Sikap tercela adalah sikap yang tidak diridhoi oleh Allah. Sikap tercela adalah sikap yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Beri apis dulu teman kita. Kemudian ciri-ciri sikap tercela. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu saja? Coba. Dewa. Ya. Berbohong. Berbohong, sikap tercela. Yang kedua, Menyontek saat ujian. menyontek saat ujian. Bisa. Yang ketiga, Gibah, Pak. iya ghibah. Ini biasa yang perempuan ya suka ghibah ya. Istirahat ngumpul di belakang. Ngapain? Nah, ghibah ya. Oke, bagus. Anak-anak Ustadz semuanya masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Untuk kali ini kita akan melanjuti materi kita, yaitu sikap rendah hati. Apa itu? Sikap rendah hati. Ya, bagus. Semangat semua belajarnya.
Jadi sebelum Ustaz jelaskan, Ustaz mau nanya dulu, apa itu rendah hati? Nah, ada yang tahu rendah hati apa itu? Sikap rendah hati? Ya Pak, Iya, anak bagus Nan. rendah hati ialah tidak memandang seseorang orang lain dengan rendah. Bagus. Rendah hati ialah tidak memandang orang lain dengan rendah. Jadi jangan kita merasa tinggi, orang lain itu rendah semua. Nah, itu nggak boleh ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu rendah hati? Nah, ya. Mungkin cuma Nana ya. Bagus Nana. Kita beri apa untuk Nana. Saya kesungguh Nana, sering untuk Bapak ya. Oke, kemudian Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang rendah hati. Nah, dari buku pelajaran kita, kerendahan hati ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga dengannya seseorang tidaklah mengaku dan tidak pula menyombong. Nah, jadi kita sadar akan keterbatasan kemampuan kita, dan ketidakmampuan kita itulah kita akan merasa, aku tidak mampu apa-apa. Yang memampukanku, yang memisahkanku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kesadaran diri kita tidak mampu membuat apa-apa, disitulah sifat tidak sombong kita akan keluar. Jadi kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Nah, jadi kita memandang orang tinggi. Tidak hanya diri kita saja yang tinggi, tapi semua orang. Nah, kemudian Ustaz akan menjelaskan sedikit satu mahfuzat dalam bahasa Arab yang artinya mahfuzat itu adalah kata-kata mutiara. Kata mutiara dalam bahasa Arab. Nah, Bapak tuliskan sebentar ya. Nah, bait pertama, tawadhu takun kan najmi. Ayo sama-sama kita ikutin. Tawadhu takun kan najmi. Ala sofahatil ma'i wa huwa rafi'un. Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Tawadhu takun kan najmi. Rendah hatilah kamu sebagaimana bintang. Rendah hatilah kamu sebagaimana bintang yang ada di langit. Ala sofahatil ma'i wa huwa rafi'. Jadi bintang ini walaupun kita lihat di bawah air, kita lihat di kolamnya kan, bintang ini akan nampak. Padahal sejatinya bintang adalah tinggi, namun di bawah perairan bintang tidak nampak. Jadilah kita sebagai bintang yang ada di langit. Dia tidak menyombongkan akan dirinya, namun dia di bawah perairan kelihatan. Dan yang baik kedua adalah wala takun kaddukhani ya'lu binafsi. Ala ila qadin ila jauh wa huwa wahid.
Ayo sama-sama kita ikutin, kita ulang ya. Wala takun Wala takun kadufoni kadufoni ya'lu ya'lu binafsi binafsi ila tabaqatil ila tabaqatil jauhi jauhi wa huwa wati. wa huwa wati. Jadi aku bisa jelaskan sedikit ya. Wala takun kadufoni, dan janganlah kita menjadi seolah-olah asap. Nah, ya'lu binafsi, asap ini meninggi ya dari bawah kan? Seperti halnya kita membakar sampah, asap itu dari bawah ke atas ya kan. Ila tabaqatil jauhi, dan dia ke menjulang tinggi ke langit. Wa huwa wati, dan sejatinya asap adalah rendah. Kenapa? Karena sampai atas dia menghilang. Pernah nggak kita lihat atas asap sampai atas tinggi? Masih ada aja, enggak kan? Enggak. Nah, jadi sejatinya asap adalah rendah, namun dia sikapnya meninggi. Nah, lebih baik menjadi bintang atau menjadi asap. Bintang. Sejatinya sikap kita seharusnya merendah hati. Jangan kita sombong, jangan kita merendahkan semua orang seakan-akan diri kita lah yang paling benar. Ya, paham anak-anak? Baik. Bentar ya. Dari yang Bapak jelasin di sini, udah paham anak semuanya? Paham ya? Jadi kita tidak boleh menyombongkan akan diri kita. Nah, jadi seakan-akan diri kita yang paling benar, diri kita yang paling tinggi, semua orang rendah. Tidak boleh ya? Dari penjelasan Bapak, ada nggak yang ingin dipertanyakan? Ayo nak, yang mau dipertanyakan nanti Bapak kasih nilai plus. Nah, ayo. Pak, saya ingin bertanya. Iya, Laila, silakan Laila. Pak, ciri-ciri sikap rendah hati itu seperti apa ya, Pak? Oke, baik. Ciri-ciri sikap rendah hati. Nah, pahami ya anak-anak, banyak sikap rendah hati. Dan yang pertama yaitu dia tidak iri dengan teman-temannya. Teman-temannya memiliki ini, ya udah, kita syukuri apa yang kita miliki. Jangan kita pula, kawan punya mobil, kawan punya sepeda, aku nggak punya sepeda, aku sekolah jalan kaki. Jangan pula kita curi sepeda kawan kita untuk kita. Jangan ya anak-anak. Nah, kemudian sikap rendah hati yaitu tidak gengsi. Nah, berarti di sini tidak gengsi, dia tampil apa adanya, ya kan? Tidak terlalu mementingkan akan gengsi dia. Nanti aku lihat temanku seperti ini. Jangan kita seolah-olah dilihat ada semuanya, seakan-akan kita tidak ada. Seperti baju kita bagus, celana kita bagus, sepatu kita bagus, tapi hasil minjam. Nah, ya kan? Baik kan gitu. Jadi seolah-olah kawan bagus sekali bajunya, nggak tahu dia kalau baju itu minjem, ya kan? Jadi jangan kita terlihat biasa saja. Jangan lagi ngisi baju koyak sedikit, ganti, jangan, kita jahit dulu. Kita mampu-mampukan. Yang kemudian adalah mampu mengendalikan ego. Nah, mampu mengendalikan ego. Jangan kita egois sendiri, mau menang sendiri. Kita dengari pendapat kawan kita seperti apa, misalnya dalam suatu musyawarah, ya kita dengari pendapat teman-teman kita. Jangan pendapat kita aja yang harus diikuti sama teman-teman kita. Jangan, itu namanya egois. Tenang, jangan itu tenang ya. Iya. Yang keempat adalah menerima pendapat orang lain. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan. Paham Laila? Paham, Pak. Oke, yang lain paham? Paham. Nah, kemudian ada lagi yang mau menanyakan? Silahkan, anak Bapak semuanya. Saya Pak. Iya. Mi, silahkan Mi. Saya mau nanya Pak, apa manfaat sikap rendah hati untuk diri kita sendiri? Ya, Mi menanyakan sikap rendah hati untuk diri kita sendiri. Manfaatnya ya? Iya, Pak. Ya, manfaatnya. Manfaatnya banyak nih. Nah, jadi kalau kita rendah hati ini, orang memandang kita seakan-akan kita punya adab yang besar, seakan-akan kita mempunyai akhlakul karimah seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti misalnya ada orang tua kita, atau orang tua atau guru kita rendah hati. Jangan pula kita meninggi. Ada guru kita lewat biasa saja kan, kalau salah ya. Gimana seharusnya? Kita harus hormat, kita harus tunduk ya. Nah, ya Nana, perhatikan Nana. Ya Pak. Ya.
Jadi jika ada guru atau orang tua di sebelah kita lewat jangan tenteng-tentengan ya. Ya, kita masih kecil ya. Harus hormat dulu gitu ya. Rendah hati, harus sopan. Iya, bagus. Bagus nih. Harus sopan. Kemudian manfaatnya kita merasa lebih bahagia atau tenang. Nah, jadi orang rendah hati ini bagus nih. Bahagia, tenang ya. Pikirannya nggak banyak ya, rendah hati aja. Ya kan? Kemudian jauh dari rasa gelisah itu tadi, karena dia tidak malah mementingkan gengsinya. Jadi ya udah tampil apa adanya deh kan. Pede dengan dirinya. Ya inilah aku, kulha anaza, inilah aku. Jangan ini temanku ini. Nah, ya. Paham? Kemudian mudah mengontrol emosi. Nah, gimana Mi? Bisa dipahami Mi? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak sudah menjelaskan, Bapak ingin mengasih pertanyaan atau soal ya, latihan ya. Bisa? Coba semuanya dicatat. Ya. Tentang rendah hati ya, kita tidak jauh-jauh kita bahas, Bapak kasih soal tentang rendah hati saja. Nomor 1. Sebelumnya buat ya namanya, tanggalnya tanggal berapa hari ini? Ya, bagus. Nomor 1. Bolehkah kita sombong di hadapan orang banyak? Nah, tanda tanya. Yang kedua, gimana caranya? Sama Pak. Iya, gimana caranya agar kita terjauhi dari sikap sombong? Silahkan Nak. Ya, ya. Yang ketiga, ini yang terakhir ya. 3 soal saja yang mau kasih. Yang ketiga adalah coba jelaskan apa itu rendah hati. Ya, Bapak kasih 3 soal ya. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk anak-anak menjawabnya. Dah, jawab dulu ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Wah, alhamdulillah, masya Allah sekali anak Bapak semua mengerjakannya dengan teliti. Ada yang bersiap Nak? Belum, Pak. Belum juga ternyata. Oke, karena berhubung waktu kita sudah mendekati akhir, jadi kita buat PR saja lah ya. Baiklah. Ini kalau PR ya. Oh, jelas Oke, simpen dulu ya. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Ya. Kita kasih PR-nya, akan kita kasih hukuman. Ya Pak. Yang sudah siap kita kasih reward. Rewardnya selamat. Baik. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kesimpulan kita di pagi hari ini, kita tadi kan sudah membahas apa itu rendah hati. Jadi kalau kita sudah tahu baiknya sikap rendah hati, jadi jangan lagi kita bersikap sombong. Ya, jangan lagi kita bersikap sombong. Yang sudah kita pelajari sebaiknya kita amalkan. Nah, jadi kalau ada guru, kita sebaiknya merendah, ya, hormat sama guru tersebut, sama orang tua juga yang terpenting. Jangan pula kita berani berkata lebih kasar dari orang tua kita. Orang tua kita dulu baik-baik, Nana belikan dulu mama cabai. Nah, gitu ya Bang ya. Siapa? Ya. Nah, jadi itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin.
Nah, untuk penutup, mari sama kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nahtadi bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan bihadza ila liqa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi